Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 Min 2 Sukoharjo. Semoga selalu diberikan kesehatan beserta keluarganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini Ibu Guru akan mereview sedikit materi kita pada pertemuan pertama dan juga pertemuan kedua, mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 3. Oke. Materi kita minggu lalu apa? Syukur nikmat. Kita akan membahas sedikit tentang apa itu syukur nikmat. Oke anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan belajar dua submateri. Yang pertama adalah pengertian syukur nikmat dan yang kedua adalah macam-macam syukur nikmat. Yang pertama, kita akan belajar pengertian dari syukur nikmat. Apa yang dimaksud dengan syukur nikmat? Bersyukur. Syukur nikmat itu adalah berterima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan pada kita, yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Coba berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita hidup, dari kita lahir hingga kita hidup sampai saat ini, kita tidak lepas dari yang namanya nikmat Allah. Kita tidak bisa menghitungnya, karena nikmat Allah yang diturunkan kepada kita itu sangat banyak. Nah, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari yang kecil maupun yang nikmat yang besar, kita harus mengucapkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah apa yang harus kita ucapkan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kalimat hamdalah. Bu Guru yakin anak-anak pasti tahu kalimat hamdalah itu seperti apa, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita harus atau kita wajib mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah dengan mengucap hamdalah. Allah SWT telah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azab sangat pedih. Jadi dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 ini, Allah telah menegaskan bahwasanya kita diperintahkan untuk bersyukur. Maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Tetapi sebaliknya, apabila kita kufur, kita akan diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu kufur anak-anak? Jadi kufur itu adalah kebalikan dari syukur. Syukur itu adalah menerima segala apa yang Allah berikan kepada kita, berterima kasih. Tapi kalau kufur itu kita ingkar, apa-apa tidak bersyukur pada Allah. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua, macam-macam nikmat Allah. Jadi dalam buku ini kita akan mempelajari macam-macam nikmat Allah itu ada 3. Ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, nikmat jasmani. Kita telah tahu bahwasanya Allah memberikan tubuh yang baik, tubuh yang sempurna pada setiap manusia. Contohnya kita diberikan telinga untuk mendengar, kita diberikan mata untuk melihat, kita diberikan kaki untuk berjalan, dan juga kita diberikan mulut untuk berbicara. Dan masih banyak lagi nikmat jasmani yang Allah berikan pada kita. Kita harus wajib bersyukur, karena tidak semua orang memiliki nikmat jasmani yang sempurna. Maka selagi kita diberikan jasmani yang sempurna, kita harus
berterima kasih. Kita harus bersyukur, ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan segala bentuk yang sempurna pada kami, pada kita semua. Yang kedua ada nikmat rohani. Nikmat yang tak terlihat oleh mata. Ruhnya kita. Contohnya, kita diberikan nikmat hidup dalam iman dan juga Islam. Coba kita amati bersama-sama bahwasanya kita di dunia ini tidak semuanya manusianya itu diberikan iman dan juga Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang pilihan dan orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, maka kita termasuk orang-orang yang beriman dan juga Islam. Yang kedua, mempunyai akal pikiran. Nah, ada beberapa orang di luar sana yang akal pikirannya terganggu. Nah, kita harus bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, kita masih diberikan akal pikiran yang sehat untuk berpikir, untuk belajar. Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan. Semua manusia di muka bumi ini berhak mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan hati, kebahagiaan pikiran. Jadi kita harus memikirkan Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita menjadi tenang. Yang ketiga ada nikmat rezeki. Rezeki, Allah telah memberikan rezeki pada setiap manusia. Jadi jangan risau. Allah itu telah memberikan rezeki pada setiap manusia yang tidak terkira jumlahnya. Dan datangnya itu tidak disangka-sangka. Contoh harta benda yang kita miliki. Kita pasti memiliki uang. Entah itu jumlahnya sedikit atau agak banyak atau banyak. Kita harus bersyukur pada Allah. Yang kedua, televisi. Oke anak-anak. Jadi kita harus bersyukur apapun keadaan kita. Surat yang sering kita dengar, anak-anak, surat Ar-Rahman, disebutkan berulang kali bahwasanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Coba. Saat ini kita menghirup udara. Menghirup nafas udara yang sangat segar ini, kita tidak membayar. Coba, kalau kita sakit, kita di oksigen di rumah sakit, Masya Allah, subhanallah, kita harus bayar pada setiap tabung yang kita hirup di hidung kita. Jadi kita harus bersyukur. Oke anak-anak, mungkin sedikit pelajaran akidah akhlak kita pada pertemuan pagi hari ini. Semoga kita selalu menjadi pribadi yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sholat ya, karena salah satu bentuk syukur kita kepada Allah itu adalah dengan sholat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.